kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita masuk pengajaran firman Tuhan sebelum kita masuk ke jamuan yang kudus. Kita masuk kepada pengajaran tentang Natal, seri yang ketiga. Kita ambil tema firman Tuhan dari seri Natal yang ketiga, hati seorang hamba. Itu Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Kata Maria atau Ibu Yesus, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi sampai sekarang kata hamba Tuhan ini hanya dipakai menunjukkan untuk yang namanya seorang pendeta atau seorang gembala. Padahal kalau kita belajar Alkitab dengan betul, hamba Tuhan itu bukan hanya seorang gembala atau pendeta. Kata pertama hamba Tuhan ini disebut dalam Alkitab Penyanyi Baru. Itu dikatakan oleh Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu setiap orang yang percaya itu hamba Tuhan. Jadi bukan pendeta saja. Sudah salah kaprah kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa karena manusia semua sudah berbuat dosa, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Hubungan dengan Tuhan juga menjadi jauh. Hubungan dengan Tuhan juga menjadi retak, ya, sehingga Tuhan harus membawa kembali manusia ciptaannya ini yang sempurna, diciptakan dengan sempurna, serupa dengan rupa dan gambarnya Allah. Ya. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu manusia sudah ciptaan dosa ini, maka Tuhan memakai raja-raja, maka ada kitab 1 Raja-Raja untuk membawa manusia kembali kepada jalan Tuhan, menegakkan hukum-hukum kehidupan. Tapi sayang, raja-raja juga berbuat dosa. Tuhan pakai hakim-hakim, maka ada kitab hakim-hakim untuk membawa manusia kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, kepada jalan Tuhan, untuk bisa diselamatkan. Tapi sayang, hakim-hakim yang mengerti hukum, yang mengajar hukum juga melanggar dan berbuat dosa juga. Lalu Tuhan pakai nabi-nabi. Makanya ada kitab Nabi Daniel, Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, untuk membawa umat manusia kembali kepada jalan Tuhan, jalan kebenaran tadi. Tapi nabi-nabi juga berbuat dosa. Sebab itulah firman Tuhan katakan, Paulus katakan, semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Kita mengandung dosa keturunan dari nenek moyang kita, itu Adam dan Hawa. Jadi harus ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bisa berbuat dosa, untuk membawa manusia kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada keselamatan, mempunyai hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Maka harus ada satu pribadi yang tidak bisa berbuat dosa walaupun dicoba. Harus ada satu pribadi yang kudus, yang tidak berdosa. Maka sorga mengambil keputusan, dia harus turun ke dunia yang fana.
Tetapi saya, kalau Tuhan turun secara kealahannya, kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan wajah dengan wajah. Paulus saja, waktu dia bersama Saulus, berhadapan dengan kemuliaan Tuhan Yesus, matanya bisa jadi buta. Sebab cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kekudusan, terang melebihi terangnya sinar matahari. Makanya dia tidak bisa turun secara utuh, secara Tuhan. Makanya dia harus berinkarnasi, berinkarnasi untuk menjadi manusia, supaya bisa punya komunikasi dengan manusia, supaya bisa punya hubungan kembali dengan manusia ciptaannya yang sempurna, untuk membawa kembali manusia kepada jalan Allah. Maka Bapa mengutus anak yang bernama Yesus. Maka diutuslah seorang malaikat, dicarilah seorang perawan suci, seorang anak gadis yang masih suci. Maka ditemukanlah anak gadis ini bernama Maria. Dan Maria sedang bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf. Lalu Tuhan utus malaikat ini datang kepada Maria dan kepada Yusuf. Dia katakan, jangan takut, hai Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Oh, Maria kaget, saudara. Siapa hendak kaget? Nggak ada sejarahnya seorang wanita bisa hamil, melahirkan seorang anak itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada sejarah. Baru pertama ini, waktu Maria dengar apa yang dikatakan oleh malaikat utusan surga itu, dia katakan, bagaimana mungkin? Dan pada waktu itu hukum Taurat masih berlaku. Menurut hukum Taurat, kalau seseorang terdapat terbukti dia berbuat zina, hamil tanpa suami, itu namanya berbuat zina. Maka orang ini, wanita ini dibawa ke sebuah lapangan besar, lalu tetangga-tetangga semua bawa batu sebesar-besar kepala tangan, kumpul semua. Nanti seorang imam kasih komando, lempari, rajam dia sampai mati. Itu hukum Taurat. Dan waktu malaikat berkata ini kepada Maria, hukum Taurat ini masih berlaku. Maria betul. Nah inilah kadang-kadang, ingat baik-baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita pikirkan itu benar, itu belum tentu benar bagi Tuhan. Makanya kita punya pikiran harus selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan Roh Kudus. Lalu Maria argumen dengan malaikat, mana mungkin? Nggak mungkin. Apa kata tetangga? Apa kata orang? Apa kata dunia? Saya masih bertunangan, belum menikah dengan Yesus. Saya harus mengandung, hamil. Orang sudah pasti kasih label saya wanita penzina yang harus dihukum, dirajam, mati dengan batu. Ini sebuah dilema yang sangat begitu berat sekali. Bagaimana mungkin ini Maria? Tapi malaikat ini kata, jangan takut, jangan takut, percaya saya. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, kamu namakan dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Nah, setelah begitu Maria berkata di Lukas 1:38 ini, kata Maria, ya sudah, karena saya ini, sesungguhnya saya ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataan
Maria menyerah, menerima apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Maka tidak serang berapa lama, maka dia mengandung dari Roh Kudus. Bukan benih dari manusia yang bernama Yusuf, bernama itu benih dari Roh Kudus. Yang namanya Roh Kudus, Roh Allah, Rohnya Yesus juga. Dia berkuasa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja tanpa batas, bisa menembus batas. Jadi mengandunglah Maria. Tetapi sebelumnya kita mau bahas baik-baik kata hamba Tuhan. Ini Maria kata, sesungguhnya aku ini hamba. Jangan banyak kasih Tuhan Yesus. Kalau saya buka kamus bahasa Indonesia, supaya saya cari definisi apa sebenarnya definisi daripada kata hamba. Ternyata menurut kamus bahasa Indonesia, hamba itu berarti budak. Hamba identik dengan budak. Hamba itu ya budak. Budak itu, iya, hamba itu. Jadi kalau dikatakan Maria, aku ini hamba Tuhan, berarti dia harus jadi budaknya Tuhan. Budaknya Tuhan. Jadi sekarang kita tahu di sini bahwa asal status atau label kata hamba atau budak itu pertama sekali diucapkan dengan Maria. Pada waktu itu masih terjadi perbudakan. Kenapa seseorang dikasih label, dikasih status, dia itu hamba atau budak? Dia dapat status label hamba atau budak karena dibeli oleh seorang kaya, oleh seorang tua seperti Yusuf. Jadi hamba, jadi budaknya Potifar. Kenapa? Sebab dia dibeli oleh Potifar, orang kaya di Mesir, yang dekat hubungannya dengan istana. Jadi label hamba Tuhan, hamba itu. Karena ada pembeli, dibeli oleh seorang kaya, seorang tua, seorang terhormat. Jadi dia akan menjadi hamba atau budak. Sekarang kita ambil pengertian rohani. Benar apa yang dikatakan oleh Maria. Saya ini hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan pendeta, benar. Bukan hanya pendeta atau gembala sidang. Orang yang sudah sekolah kitab, tidak. Kalau kita mengenal kitab, pelajaran ini kita lihat tentang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu berarti budaknya Tuhan, sudah diberi. Dan secara rohani Anda dan saya sudah diberi, dan harganya sudah lunas dibayar. Kita lihat ayat tercantum di situ, 1 Petrus 6 ayat 20. Satu Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Saya baca ini bosan. Ini suratan Paulus kepada gereja atau jemaat di Korintus. Sebab kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang beli kita? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita sudah dibeli. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah.
dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Tapi iblis juga memakai cara seperti begitu. Berapa banyak wanita-wanita yang dikasih karunia, kasih kecantikan, kasih body yang seksi menarik, tidak dipakai oleh kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tapi dipakai oleh setan. Dipakai oleh setan, dijual tubuh ini. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita sudah dibeli, kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita berbicara tentang tubuh, kita berbicara tentang kehidupan. Sebab orang yang punya tubuh itu yang orang yang hidup. Kalau orang sudah mati, sudah tidak punya tubuh lagi. Jadi hidup ini harus memuliakan Tuhan. Dan kita sudah dibeli. Siapa yang beli kita? Itulah Yesus. Kapan kita dibeli dan harganya sudah lunas dibayar? Pada waktu dia tergantung di atas kayu salib. Kematian dia di atas kayu salib. Itu harga yang harus dibayar untuk menebus kita, untuk bisa menyelamatkan kita kembali. Kenapa dia mau beli kita dengan harga yang mati di atas kayu salib? Sebuah kematian yang tidak manusiawi, kematian yang sangat menyiksa tubuh ini. Kedua tangan dipaku, kedua kaki dipaku, dipakaikan mahkota duri, sampai Bapa di sorga memalingkan mukanya. Sampai Yesus berkata di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau tinggalkan aku? Sebab Bapa di surga lihat wajah Yesus waktu dia bayar harga untuk menebus kita, membeli. Itu harga satu-satu yang harus dibayar. Sudah tidak rupa seperti manusia. Kenapa seperti begitu? Apa yang menjadi motivasi? Yohanes 3:16 katakan, itulah kasih. Kasih agama, kasih agama. Kenapa dia mau bayar harga? Dengan kematian yang tidak manusia, dengan menyiksa tubuh di atas kayu salib tergantung. Pada jam 3 sore, dia menyembuskan napas yang terakhir, tapi dia bangkit pada hari. Itu harga yang harus dibayar. Semua, kalau saudara dan saya ingin memiliki sebuah barang yang berkualitas, entah itu elektro, entah itu kendaraan atau mobil, kalau kita ingin memiliki satu barang yang berkualitas, kita harus berani bayar harganya. Kita harus berani bayar harga. Ada rupa, ada harga. Nggak bisa kita ingin memiliki sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, kalau kita tidak berani bayar harga. Tidak bisa. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa hidup, dipulihkan, diberkati. Kita harus berani bayar harga. Tiap pagi kita harus bangun, kita bayar harga. Tapi itu harga yang harus kita bayar. Tiap minggu kita harus datang beribadah. Itu harga yang harus kita bayar. Kita harus berani bayar harga. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Kita sudah dibeli oleh seorang Tuhan yang bernama Yesus, dan harga itu sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Sebab itu sebelum dia menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib, dia berkata, sudah genap, sudah selesai misi surga itu. Untuk dia datang ke dunia membayar harga untuk menebus saudara.
Dia sudah lunasi di atas itu. Tapi dia katakan sudah selesai, sudah genap, semua sudah dibayar. Makanya kita hargai, sadar kita, siapa kita tanpa Yesus, siapa kita tanpa Tuhan Yesus. Habis binasa lagi. Dia sudah bayar harga. Maka kita harus menjadi hamba Tuhan atau budak. Kita lihat di sini di lembaran khotbah ini, hamba harus taat kepada Tuhan. Jadi Yusuf jadi budak. Setiap orang yang sudah dibeli jadi budak, dia harus taat, full taat. Apa kata tuannya? Ya iya harus taat. Tuannya bilang pergi ke sana, kau pergi ke sana. Tuhan bilang ke kiri, kau pergi ke kiri. Kau harus taat kepada Tuhan. Kau adalah budak atau hamba kepada seorang Tuhan. Jadi budak ini tidak punya, lihat ini, otoritas untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak punya otoritas atas diri kita sendiri. Kenapa? Sebab kita sudah dibeli oleh Juru Selamat kita dengan kematiannya. Dan kalau kita berbuat dosa, Dia basuh kita dengan darah, kita disucikan, kita kembali jadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sudah diberi, jadi kita tidak punya otoritas atas diri kita sendiri. Raja Daud katakan, hidupku di masa-masa hidup itu di tangan Tuhan. Aku hidup apa katanya Tuhan. Jangan kita hidup apa katanya manusia. Kita boleh berobat ke dokter, tapi jangan hidup apa katanya dokter. Hiduplah kita apa katanya Tuhan. Sebab Dia yang mempunyai kehidupan kita. Dia yang sudah memberi kita dengan harga yang tunai, dengan harga yang sudah lunas. Kita tidak punya kuasa atas diri kita. Coba kita baca ayat Yeremia 10 ayat 23 dan 24 dan 23. Yeremia 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ini kata Nabi Yeremia kepada bangsa atau umat. Aku tahu ya Tuhan, tahu Yeremia, Nabi Yeremia. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bicara sama Tuhan. Dia katakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan. Kalau kita hamba Tuhan, budak Tuhan, karena kita sudah dibeli, kita tidak punya otoritas, apalagi menentukan hidup dan matinya. Orang-orang lokal sembrono saja berkata, hidupmu paling 3 bulan lagi, karena sudah stadium 4. Maka jangan hidup apa katanya dokter, hiduplah apa katanya Tuhan dan firman. Tidak ada manusia yang berkuasa untuk menentukan jalan. Kalau kita sudah dibeli sebagai hamba Tuhan. Hidup saya dalam ketentuannya Tuhan. Kalau kita tidak punya otoritas, firman Tuhan katakan, sesatlah engkau, karena engkau menuruti jalan yang kau pilih sendiri. Kau keluar dari jalannya Tuhan. Kau tidak berjalan di jalannya Tuhan. Kalau seringkali saya merenung, hidup ini seperti main catur. Tiap hari saya main catur lawan komputer. Kadang menang, kadang kalah. Sekali saya salah jalan, sekali saya salah langkah,
Habis itu permainan. Sekamat berhenti sampai di situ. Berapa banyak jangan karena anak Tuhan, hamba Tuhan sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, gereja besar, bisa salah jalan, salah langkah. Apalagi sampai masuk dalam jurang dosa, ke dalam menambah dosa. Bisa diampuni, bisa bangkit, tapi memakan waktu. Harganya terlalu mahal untuk engkau bayar. Untuk bisa bangkit. Bukan sesuatu yang mudah. Jadi manusia tidak berkuasa menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkah. Inilah yang cerita terjadi. Saya katakan ujilah segala roh itu. Apa yang dikatakan pendeta-pendeta. Makanya seringkali ada beberapa hamba Tuhan senior dari Surabaya pernah, bagaimana pendeta itu, apa visi Anda untuk tahun depan? Saya bilang saya berpacu pada firman. Manusia tidak berkuasa, tidak punya hak menentukan langkah ini. Dia hamba Tuhan yang sudah dibeli oleh darah dan domba. Visi misinya sekarang kita lihat hamba Tuhan besar. Itu firman Tuhan kata, ujilah segala roh. Makanya saya belajar firman Tuhan, mengerti. Kalau saya punya satu keinginan, saya punya satu pandangan untuk melangkah, baik itu untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk menempuh sekolah, saya uji itu pikiran saya. Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini telah bisikan roh atau bisikan Tuhan? Jika timbul satu pikiran, keinginan dalam hidup saya, apakah salah kita manusia punya keinginan? Tidak salah. Tapi ingat baik, seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi percaya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Antara keinginan dan kebutuhan itu jauh berbeda. Sehingga karena hamba Tuhan juga memaksakan kehendak kepada Tuhan. Di dalam doanya mengatur Tuhan. Harus begini. Keliru. Sehingga Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 4. Kamu tidak mendapat apa-apa sebab kamu tidak berdoa. Tapi kamu berdoa juga. Kamu tidak mendapat apa-apa sebab salah kamu berdoa. Jadi tidak semua. Ada lagi beberapa tema-tema doa, khotbah tentang doa. Bagaimana Tuhan menjawab doa? Saya sudah katakan seringkali, jangan membangun sebuah kebenaran apapun. Jangan membangun sebuah pendapat apapun yang tidak memiliki dalil atau dasar firman Tuhan. Kita harus membangun, sebab kalau kita tidak membangun sesuai dengan firman Tuhan, sama kita membangun rumah di atas pasir. Kalau badai datang, angin ribut datang, banjir datang, rumah seperti begini yang dibangun tidak akan tahan badai, dia akan hancur. Apa itu? Rumah di atas pasir. Dia dengar firman Tuhan, dia tidak pakai firman Tuhan untuk membangun sebuah rumah. Kata rumah itu multitafsir. Bisa rumah tangga, bisa rumah masa depan, bisa rumah iman, bisa rumah bisnis saudara. Itu definisi kata rumah multitafsir.
Jadi ingat kepada Tuhan. Oleh ingat. Dan ingat baik-baik, saya sering kali katakan sama saudara. Cuma ada 3 pengaruh yang mempengaruhi hidup kita. Makanya saya suka sering ajar belajar tiap pagi. Belajar tiap hari minggu. Bisa bedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia darimu, mana suara si iblis. Jadi 3 pengaruh ini. Apa yang kita perbuat dan kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan jadi perbuatan, itu hasil dari sebuah pengaruh dorong. Yang pertama, bisa dari manusia lagi. Dan celakanya firman Tuhan kata, kalau kita bekerja dengan daging, hasilnya juga daging. Kalau kita bekerja dengan roh, hasilnya juga roh. Kalau kita bekerja dengan hati, hasilnya berkesan di hati. Tapi ada bisikan, itu bisikan setan atau bisikan iblis. Belajar kalau pagi-pagi selalu ada bisikan roh. Bisikan Tuhan, bisikan roh kudus. Saya namakan pakai bahasa bisikan roh kudus. Bangun, sembahyang kok. Ada bisikan lagi, manusia lagi. Dia berkata, aduh masih dingin, capek. Dingin. Lalu masuk lagi bisikan. Ya sudah. Pukulkan selimutkan. Engkau tidak bergaul. Engkau mendengarkan bisikan manusia dagingmu dan bisikan seseorang. Itu kita bisa bedakan di sini. Cuma ada 3 pengaruh. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang pikiran kita itu dampak dari sebuah pengaruh di sini. Makanya ujilah segala. Kalau saya ingin bekerja ke A, saya ingin bersekolah di A, saya ingin berbisnis ke A, kita kembali kepada firman. Apakah Tuhan mau kita besar? Itu masalah besar. Banyak kita gagal di tempat. Makanya saya katakan Anda pahami betul firman Allah. Belajar firman Tuhan. Anda tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Anda tidak akan mengerti isi hati Tuhan. Kalau kau tidak mengerti firman Tuhan. Tahun-tahun itu Tuhan bilang obat tahan kita habis 2 buka kita. Dan ini Pak, suruh tengok itu. Jangan namanya imam, namanya pendek atau mas. Berdoa tidak berkati. Bagaimana imanmu mau tumbuh? Iman ini mengalahkan dunia. Iman ini perisai yang mengamankan saudara dari serangan musuh, mengamai iblis atau manusia dalam hidup. Firman Tuhan kata, iman datang dari pendengaran dan membaca firman. Itu sumber iman yang pertama. Sumber iman yang kedua, itu karunia roh. Pada saat kita lemah, kalau kita hidup selalu dalam pengurapan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita iman, membangkitkan iman kita. Maka saya renungkan dari mana Musa waktu dia dengar firman Tuhan, jalan terus, jalan kemana? Itu laut kuberau yang tidak bisa diseberangi kekuatan manusia. Tapi kenapa dia berjalan dengan iman yang bagus? Sebab dia dengar firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, berfirman kepada Musa, Musa, jangan berhenti, jalan, bawa bangsa ini jalan. Musa bisa mengomentasi lagi. Engkel orang untuk rasa mengengkel begitu.
Kailan ko. Ingatkan firman Tuhan. Isalakan ka ito. Yung perasaan. Itu orang yang angel. Semua obat. Angel. Yang kaya. Kung siya jalan, ay jalan. Kenapa? Dia dengar, gimana itu? Jadi kalau dengar, yang tidak tumbuh. Yang sakit tetap sakit. Yang miskin tetap miskin. Yang gagal tetap gagal. Sebab hati tidak memiliki hati yang keras. Bagikan batu. Kau bagikan tanah yang berbatu-batu. Tidak bisa ditanami benih. Kalau tanah yang jadi berduri-duri. Kalau tanah pinggir jalan, bukan tanah yang baik. Tanah disitu bergerak tentang kehidupan. Kalau kita dicipta dari tanah. Bisa seperti begitu. Sekarang kita naik lagi lebih jauh, saudara. Jadi kita tidak memiliki, makanya saya katakan saya tidak punya visi. Lalu misinya bagaimana? Sembahyang setiap pagi saya bangun berdoa, Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Beri kami visi misi dari surga. Kok kebanyakan gereja termasuk pendeta-pendeta besar, visi misi itu. Kalau saya tidak menghakimi, tapi saya mau cek coba firman Tuhan, uji segala roh apa yang dikatakan dia. Apakah itu visi misi dari surga?